Kisah tentang Fudail bin Iyad, itu tadi sahabat-sahabat, masih banyak yang lain tapi saya tidak bisa sebutkan semua. Fudail bin Iyad ini dulu perampok jalanan teman-teman. Perampok jalanan. Tadi sahabat sudah, sekarang tabi'in. Ini penutupan bahasan kita. Fudail bin Iyad ini perampok luar biasa, saking kuatnya dia sampai dia tidak punya pasukan, sendirian dan selalu ditakutin, gitu kan. Setiap orang lewat di wilayahnya dia, orang tahu ini wilayahnya Fudail nih. Ini wilayahnya Fudail, dan di sini kalau kita lewat, pokoknya Fudail itu ngambil dulu barangnya orang, bunuh dulu baru ambil barangnya. Walaupun kita misalnya serahkan, nih tidak apa-apa harta saya, enggak, dibunuh sama dia. Harus bunuh dan ambil harta. Jadi orang takut betul sama dia gitu. Walaupun dia sendiri dia kuat melawan 10 orang, dia bisa gitu. Maka Fudail bin Iyad ini, ya, dia satu malam pernah keliling teman-teman sekalian, ingin mencuri. Rupanya dia naik ke satu tembok, ada dua athar yang menyebutkan, ada kafilah, ada yang mengatakan tidak, dia mau menemui seorang wanita. Dia naik ke tembok, ternyata di dalam tembok rumah itu ada seseorang yang lagi sholat malam membaca surah Al-Hadid. Ya. Surah Al-Hadid ini surah Hadid, surah nomor 57 ayat 16 ya. Saya bacakan dulu ayatnya biar kita tahu apa isinya. Kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya, mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan Alkitab, maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras karena mereka tidak mau menjalankan hukum-hukumnya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Waktu Sumama dengar kalimat teman-teman, alam ya'ni lilladzina amanu an tasyaghu bi dzikrillah. Belum tibakah saatnya hati orang-orang beriman lunak mendengarkan firman Allah? Tiba-tiba dia tersentuh. Dia turun dari tembok itu teman-teman, dia nggak tahu mau kemana. Kemudian dia jalan, dia bingung sambil menangis, dia merasa tersentuh, gitu kan? Ada biasa orang kalau tobat, subhanallah, kalau dosa besar, kalau dia sudah tobat nasuha, dia nangis, dia nggak tahu kenapa nangis gitu. Sering ada jemaah saya yang saya bimbing umrah, begitu taubat sementara tawaf nangis. Saya tanya kenapa nangis Pak? Nggak tahu Ustaz, pokoknya mau nangis aja bawaannya gitu kan. Mau taubat. Ringkasnya, ini Fudail jalan, dia bingung mau kemana. Lalu dia masuk masjid teman-teman sekalian. Ada masjid, dia masuk dalam masjid. Waktu dia masuk masjid, dia nangis di masjid. Dia tidak tahu membuat apa, tidak tahu sholat nih. Cara sholatnya nggak tahu. Ada marbot masjid datang menjelang subuh, begitu buka masjid, dia dengar ada suara orang. Begitu dinyalain ya sumbuhnya, waktu itu orang pakai minyak sama api, ada nyala sumbuhnya, dilihat mukanya Fudail, si marbot masjid lari. Dia mengatakan ada Fudail, dia lari. Waktu dia keluar, dia nunggu di depan, tunggu jemaah lain datang. Sampai jemaah lain datang, mereka menunggu. Kenapa? Nggak dibuka, kenapa nggak azan? Di dalam masjid ada Fudail. Fudail ini pembunuh. Pokoknya dia bunuh dulu baru ambil barangnya orang gitu. Ini masuk masjid, dianggap mau merampok gitu kan. Kata mereka, kalau begitu musibah ini, nggak ada yang bisa dekatin gitu kan. Tunggu sampai sholat subuh tertunda teman-teman, azan tertunda. Lalu ada satu orang mengatakan, tapi kita perlu tahu, kira-kira ngapain di dalam masjid? Kok nggak ada tanda-tanda, nggak ada bawa barang keluar atau apa, nggak ada. Dan dia tahu ini waktu sholat. Maka masuk satu orang lalu bertanya, waktu didekatin ternyata dia lagi menangis. Tanya, hai Fudail, kenapa kau? Dia bilang, saya taubat kepada Allah. Satu masjid orang takbir semua. Fudail bin Iyad taubat, ini kayak mustahil gitu. Ternyata teman-teman sekalian, kalau kita baca sekarang kitab tentang hadis, tentang zuhud, tentang taubat, pasti ada pendapatnya Fudail. Dan Fudail termasuk adalah ulama besarnya muslimin setelah itu. Mulai belajar agama, mulai dia berubah dan betul-betul tidak malu untuk mengatakan, iya, inilah aku sekarang. Jadi betul-betul kita kembali kepada kalimat ini teman-teman sekalian, karena kita sudah berubah menjadi lebih baik. Banggalah untuk itu dan jangan bangga pada saat kita menjadi orang-orang yang buruk. Allahu a'lam.